Halo, halo, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Teman-teman. akhirnya kita webinar juga ya. Udah setelah sekian lama. Baik, Pak. Kali ini webinarnya kita belajar. Ya, udah lama kita nggak belajar bareng. Sengaja saya bikin ini karena banyak sekali yang ternyata masih belum paham dengan istilah-istilah winner stock ya. Jadi kita bikin acara ini tujuannya untuk supaya Bapak Ibu yang baru join maupun yang sudah lama join jadi lebih familiar ya. Ada beberapa yang saya jumpai tidak mengenal istilah tapi taunya warna. Jadi iya Pak, kalau saya udah lihat tuh garis ungu, pokoknya kalau di atas garis ungu udah deh beli deh. Terus saya tanya, garis ungu tuh garis apa? Saya lupa namanya. Jadi nggak tahu namanya apa. Jadi ya udah trading lama, udah dengan winner stock sudah mungkin udah setengah tahunan. Ya nggak ngerti nama garis, kacau kan. Dan selendang juga nggak ngerti. Pokoknya yang kayak itu loh Pak, kayak apa itu loh, yang itu loh. Sampai nggak bisa sebut. Jadi sengaja saya bikin ini supaya memantapkan kalian lah, istilahnya apa sih kendala-kendala yang kalian dapatkan di saat menggunakan trading system ini gitu. Dan plus saya juga mau bagikan yang basic. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang mungkin sudah cukup piawai ya, sudah cukup piawai dan sudah jago. Mohon maaf banget kalau saya bahasnya ini agak basic banget gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian buat khususnya coach ya. Kalau coach kan ini coach juga ada beberapa coach sekalian untuk kita transfer ya. Jadi kalian belajar cara saya menyampaikan, nanti kalian juga pada waktunya kalian juga harus bisa membagikan ini gitu. Halo, sayang. Kurang 3 menit lagi ya, kita langsung mulai karena materinya cukup padat. Saya akan bagikan dalam bentuk slideshow. Ini adalah materi workshop saya nanti. Jadi nanti kita ada workshop offline ya. Harapan saya di kuartal pertama. Pak Z ini rumah sakit. Kuartal pertama sudah kita bisa adakan workshop. Bagi yang baru bergabung, kamera hidup boleh dinyalakan, tapi tolong suaranya dimatikan ya, suaranya dimatikan supaya nanti jalannya acara kita bisa konsentrasi ya. Ini anggap aja Bapak Ibu sedang workshop ya, sedang lagi belajar di kelas ya. Jadi manfaatin betul. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman kita. Total yang daftar tadi mencapai 98 orang ya. Saya sudah deg-degan aja. Yang baru join baru 58 ya, berarti masih ada 40-an. Soalnya begini, kalau saya kan perorangan itu kalau daftar Zoom itu hanya kapasitas yang boleh diberikan itu cuma 100. Kalau saya mau nambah kapasitas, saya harus per bulan saya harus komitmen untuk bayar 50 US dollar per bulan. Nah, kalau memang peminatnya banyak, nggak apa-apa, saya bayar nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang saya khawatirkan ketika saya sudah bayar, ternyata peminatnya nggak banyak, kan sayang gitu loh. Google Meet bisa sampai 150 sih Google Meet. Cuma Google Meet ada kekurangannya, dia beberapa yang pakai Google Meet ada kendala karena butuh data lebih banyak atau gimana, saya nggak paham juga. Dan kita punya pengalaman kemarin waktu webinar pakai Zoom kan lancar sekali, jadi ya pakai Zoom aja lah gitu. Oke, udah jam 7 nih, kita mulai aja. Dan 64 juga ya, berarti sudah total udah 75% lah ya, sudah bergabung.
Sebentar. Tim coach siapa yang udah join ya, coach? Pak Heri atau siapa yang udah join? Pak Heri udah join ya? Sudah. Pak, saya bikin jadi host ya, Pak ya. Nanti kalau ada yang join, nanti Bapak approve. Coba dulu deh. Oh ya. Pak Heri, coba. Ada yang join tuh, bisa di-approve nggak? Kalau ada yang join, Pak Heri tolong approve ya. Saya biar nyampeinnya nggak ke pecah-pecah. Oke, Pak. Oke. Sip. Pak Heri, saya tolong nggak dibalikin jadi host, kok saya nggak bisa share ya? Balikin saya jadi host, Pak. Coba. Caranya gimana ya, Pak? Waduh. Saya diklik nama saya diklik. Terus ada panah atau apa gitu. Saya jadiin host. Sudah, Pak Irwin. Udah, oke. Ya, saya lupa setting ini. Oke, saya balikin lagi ya. Ya, oke. Oke, malam teman-teman. Kita mulai aja cara webinar kita dengan tema kali ini adalah Basic of Winner Stocks Indonesia. Boleh dibilang ini adalah fundamentalnya, ya, dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading menggunakan Winner Stocks Indonesia, saya bagikan ini adalah dasarnya, ya. Saya akan share di layar Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, ini adalah slide kita. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, ini Ya, slide kita. winner stock. Ya, oke. Ya, ini biasanya orang quotes itu ditaruh di akhir. Tapi ini bukan quotes. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah 7 kebiasaan baik yang harus kita pelihara untuk menjadi seorang trader yang sukses ya, yang baik ya. Pertama, trader itu tidak judi, ya, tidak berspekulasi melebihi resiko yang bisa dia handle. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini pilih saham yang baik dan benar ya, itu satu. Terus kedua, kalau trading juga pastikan jangan melebihi kapasitasnya. Maksudnya contohnya gini, kalau Bapak Ibu posisinya sedang atau kalau enggak money manajemennya, anggap saat ini saya punya dana 10 juta. Ya, kalau bisa pastikan Bapak Ibu trading di uang 10 juta itu. Artinya begini, sekuritas memberikan rekening margin, ya, rekening margin, yang artinya Bapak Ibu bisa trading, kalau punya dana 10 juta, Bapak Ibu bisa trading senilai 20 juta. Tapi itu untuk darurat saja, jangan dipakai full. Kalau Bapak Ibu lakukan full, berarti Bapak Ibu sedang trading dengan resiko yang melebihi kapasitas Bapak Ibu. Itu sebabnya saya tidak pernah menyarankan Bapak Ibu untuk trading namanya foreign exchange ya, yang indeks itu ya, atau loko lah istilahnya, atau kalau komoditi, oil dan lain-lain. Kenapa? Karena itu tradingnya pakai leverage 1/1000. Uang $1 bisa trading 1000 US dollar.
Nah, permasalahannya adalah kalau untung, yes, bagus, karena lipatnya 1.000. Tapi kalau rugi, ya sama juga, lipatnya 1.000. Jadi, trader yang baik tidak berjudi di situ. Baik pemilihan saham maupun di penggunaan uangnya. Oke, ini harus kita pahami betul ya. Terus kedua, trader yang baik menerima resiko. Jadi ketika kita trading, pastikan Bapak Ibu tahu resikonya ya, bukan tidak tahu apa. Umpamanya contoh, ketika kita trading kita seringkali tidak menghitung risk and reward ya, saham ketinggian kita kejar dan sebagainya. Nah, itu jangan ya. Trader yang baik tuh harus mengkalkulasi risk and reward dengan baik. Dan manage trades. Manage trades ini apa? Manage trades ini mengatur jumlah emiten yang dia trading. Jangan semua mau dibeli ya. Jadi sebenarnya tidak baik tuh sebenarnya beli saham sampai 30 biji ya, 40 biji itu nggak boleh. Idealnya 5, maksimum 5 kalau saya bilang. Saat ini Bapak Ibu maksimum 5. Buat kita oke kok, saya aja sampai saat ini saya sendiri, Bapak Ibu perhatiin deh, saya paling upload paling 2 saham, 3 saham, paling yang di Porto ya. Saya saat ini lebih nyaman full amount di 2 saham daripada saya pecah-pecah. Pantauan saya jadi banyak, jadi tidak efisien soalnya. Mending saya full amount, saya pindah pecah-pecah, saya pecah-pecah money manajemennya. Jadi umpamanya satu saham saya beli sampai average up sampai beberapa puluh kali. Daripada saya ada yang bagus nih, saya beli sana, ada yang bagus nih, beli sana. Akhirnya apa? Kecil tapi banyak. Itu bikin kepala kita pecah. Itu nggak baik juga ya. Terus trader yang baik itu do the research ya. Jadi harus ada research-nya. Research itu dimulai dari punya trading plan. Kalau saya anggap Bapak Ibu belum fasih memilih saham, pastikan Bapak Ibu dari rekomendasi saya ya di riset. Jadi kadang-kadang saya kenapa di video market review yang untuk publik, kenapa saya hilangin remarks-nya, saya hilangin macam-macamnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu yang di VIP ketika Bapak Ibu sedang mau bikin trading plan, Bapak Ibu tetap buka chart juga, tetap analisa sendiri ya, itu penting ya. Dan keep a level head. Maksudnya apa? Tetap tenang ya, tidak baper. Lah gimana mau tenang kalau tradingnya ikut rule nomor 1? Kalau tradingnya umpamanya ambiar, jelek ya, kan kurang, nggak bisa tenang jadinya. Money manajemennya jelek umpamanya ya, melebihi kapasitas dia. Harusnya dia maksimum 10 juta, dia trading pakai 20 juta. Kemarin ada yang japri saya lebih gawat lagi. Dia berkata begini, ini kebetulan orangnya nggak ada ya, dan memang belum join VIP. Dia berkata bahwa dia pinjam uang untuk trading, dia itu pinjam uang karena dia merasa ini saatnya lagi bullish banget. Jadi dia hitung-hitung, ini nggak mungkin rugi nih dia nih. Jadi dia pinjam uang, memberanikan diri pinjam uang. Dan ternyata dia rugi. Dan ruginya cukup besar. Sampai separuh dari uang yang dia pinjam. Panik. Dia telepon saya, dan saya orang nggak tahu, dia tiba-tiba telepon gara-gara nonton YouTube saya, kan memang saya kasih nomor telepon saya di situ. Saya bilang, wah maaf Pak, kalau kayak gitu, kalau saya bilang loh, mending Bapak stop trading, Bapak cari uang real untuk balikin duit itu. Karena kalau sekarang Bapak trading dengan kondisi punya utang di luar, dan posisi kayak begini, nggak mungkin bisa trading bisa bagus. Ya, jadi nggak mungkin bisa tenang, nggak mungkin kepala bisa tenang. Setiap kali trading bawaannya apa? Pikirannya jelek terus. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak melebihi size yang Bapak Ibu pakai. Jadi tetap tenang. Terus satu lagi adalah disiplin. Salah satu kenapa orang ini tadi akhirnya menderita kerugian yang cukup besar, karena apa? Dia tidak disiplin. Saya bilang, loh, kalau sudah turun
kamu punya rule cut loss nggak? Ya, punya sih Pak, katanya gitu. Turun 10% cut loss lah, tapi ini sudah 20% nih, saya sudah nggak bisa cut loss. Loh, kenapa kamu tunggu 20%? Waktu 10% kenapa nggak kamu cut loss? Iya, soalnya pikir bisa naik lagi. Dan you know what, Bapak Ibu, saham apa yang dia beli? Saham Inaf, KF, dan IRA. Yang notabene volatile-nya ajubile. Dan ya itu, saya bilang, ya kalau dia tanya, menurut Bapak KF Inaf bagaimana? Saya bilang, belum selesai sih, pasti belum selesai. Cuma masalahnya ini mau turun dulu. Masalahnya waktu dia turun, kamu kuat nggak tahannya? Saya bilang gitu. Bukan kuat gimana? Masih bisa makan nggak? Masih bisa tidur nyenyak nggak? Gitu. Pertanyaannya tuh itu. Gitu ya. Besok masih bisa naik nggak? Ya, besok-besok pasti bisa naik. Tapi sekarang belum dulu, saya bilang gitu. Dan memang sampai hari ini, Inaf KF belum naik. Cuma naik sekali doang. Ya, terus dan terakhir adalah accept responsibility. Ya, ini penting juga gitu ya, bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita tradingkan. Kalau rugi, ya itu adalah keputusan sendiri. Jangan nyalain orang lain. Dan menurut saya juga jangan menyalahkan diri sendiri juga. Makanya itu tetap harus punya trading plan. Saya itu trading udah kayak robot, Pak, Bu. Saya sudah tidak pakai emosi sama sekali. Kalau memang harus cut loss, saya cut loss. Kayak Breeze contohnya. Kemarin, ketika waktu yang profit taking, saya profit taking, selesai. Nah, ketika tadi harus beli lagi, saya beli lagi. Jadi persentase saya kadang-kadang nggak bisa sebesar Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya udah bilang saya harus jual, saya jual. Kalau harus beli, saya beli. Begitu terus. Jadi, emotionless. Ya, itu paling penting. Dan kenapa harus begitu? Karena apa? Soalnya saya membimbing Bapak Ibu. Saya tiap hari bikin market review, bikin ulasan saham. Kalau saya tidak bisa melakukan apa yang saya ulas, apa yang saya bikin, market review, ya berarti saya nggak bisa membagi. Pada akhirnya nanti track record-nya kelihatan deh. Pada akhirnya pasti rekomendasi saya ambiar, pasti. Ulasan saya tidak objektif lagi, pasti. Makanya ketika kemarin pada nanya, Pak Erwin, ISAT bagaimana? Saya bilang, tolong jangan tanya saya ISAT. Kenapa? Karena ISAT di otak saya bawaannya saya pengen balas dendam. Kalau saya bisa masuk, ini saya bawaannya pengen gebuk full. Jadi mending saya nggak trading. Saya nggak mau nyentuh barang ISAT dulu. Jadi ketika walaupun dia naik, teman-teman tuh suka kasih laporan sama saya, woi ISAT naik loh, biarin. Woi ISAT gini, bodo amat. Saya pokoknya trading di saham yang lagi kasih cuan. Contoh ADI. ADI saya lagi trading di ADI. Ya udah biarin aja, walaupun performance-nya Adi nggak sehebat ISAT, ya nggak apa-apa. Toh saya dapat profit juga kan. Masalahnya cuma di besar kecilnya profitnya doang. Sekali lagi, saya kan nggak nyari persentase. Kalau saya masuk di ISAT, saya nggak berani full amount. Di ADI karena saya lihat ini, wah ini trennya bagus. Jadi saya berani full amount. Nah di situ. Jadi itu yang penting buat Bapak Ibu cermati ya. Ini 7 habits of highly successful trader ini sudah lama mau saya bagikan. Dan ini saya bagikan sekarang ya. Oke. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai trading system, mengenai skyline, selendang dan V-line, kita harus ngerti dulu market itu apa. Ya. Seperti apa sih market itu? Saya kasih huruf tebal di sini adalah demand and supply and demand. Banyak orang bertanya sama saya. Ini pertanyaan wajar dan kalau saya tanya sama ini ke Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu bisa langsung jawab juga. Contohnya ini. Kalau seumpama saham lagi naik, siapa yang jualan, Pak? Kok bodoh banget dia jualan ketika tahu sahamnya lagi naik? Sama juga begini. Ketika satu saham lagi turun, yang beli siapa? Kok bodoh banget beli saham lagi turun? Udah jelas-jelas tahu itu saham lagi turun. Kenapa dibeli? Dan tahukah Bapak Ibu, saham itu sama aja dengan barang di luaran, di pasar sama. Gula, minyak, beras, sama aja. Bedanya adalah saham ini
dipegang oleh institusi keuangan. Dan dia tidak ada apa namanya, tidak perlu gudang. Cuma perlu uang aja. Dan kenapa terjadi transaksi walaupun saham lagi turun atau saham lagi naik? Karena ada mekanisme pasar yang memaksa mereka tetap harus trading. Salah satunya adalah reksadana. Reksadana itu setiap hari kan harus ada istilahnya NAV ya kalau nggak salah, saya lupa. Saya nggak terlalu mendalami di situ. Nah, di situ memaksa fund manager untuk tetap trading. Dan satu lagi, itu satu. Kedua, karena fund manager pegang dananya besar sekali, triliunan, mereka itu ketika saham lagi naik, baru naik 1-2% pun mereka jualan. Terus jualan tiada henti. Kalau mau beli, ketika saham mulai turun 5%, mereka juga beli terus. Jadi ketika BRI minus 40%, mereka dari BRI minus 10% juga, mereka juga udah mulai cicil beli, sembari jualan juga. Jadi ada yang jualan, ada yang beli. Mereka begitu terus. Begitu terus. Mereka lakukan setiap hari. Jadi, itu yang sebabnya saya ajak teman-teman trading saham adalah apa? Saya senang dengan trading saham karena trading saham itu nggak ada musuhnya. Artinya apa? Saya nggak perlu bersaing sama orang kok. Saya nggak perlu bersaing sama siapa, Pak Heri umpamanya. Nggak perlu. Musuh kita itu bukan perorangan. Musuh kita itu adalah institusi. Dan institusi juga merasa mereka tidak ada musuh di sini. Mereka memang harus jual, ya jual aja. Pasti ada yang beli. Itulah mekanisme pasar, gitu loh. Ya, itu sebabnya mekanisme. Paling masalahnya tinggal transaksinya besar atau kecil. Paling cuma di situ aja. Kalau lagi turun, transaksinya nggak besar. Kalau lagi naik, transaksinya jadi besar. Kenapa? Karena tiba-tiba aja orang banyak yang haus pengen beli, gitu ya. Itu. Dan itu pasar ya. Dan banyak juga yang belum tahu, nonton market review saya sering setiap hari, tapi nggak tahu, Pak, kok ada sektor-sektor tuh apa sih? Dan kok ada IHSG itu apa sih? Jadi begini, Indonesia itu memiliki anggota saham banyak 700-an, ya. Dan itu harus dikelompok-kelompokkan. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Supaya memudahkan orang mencari sahamnya apa gitu. Dan kelompok pertama yang pasti adalah kelompok global, semua namanya indeks harga saham gabungan. Itu jadi satu kelompok besar. 700 saham semua itu masuk ke dalam IHSG. Itu yang kita sebut sebagai composite. Lalu ada juga namanya yang sering kita sebut sebagai, saya biasa ulas itu adalah sektoral. Sektoral itu saham ini punya usaha apa sih, di bidang apa sih? Kalau agriculture berarti perkebunan, ya. Kalau pertambangan berarti dia punya perusahaan ini perusahaan tambang, ya. Ada batu bara, ada nikel, timah dan sebagainya. Industri dasar, kalau industri dasar itu biasanya komponen-komponen bahan dasar industri. Nah, kalau ini rodo gimana ya, rodo di gray area sih sebenarnya, ya. Terus kemudian ada lagi, karena apa gray area? Karena ada biji plastik, ada pakan ternak ternyata juga masuk industri dasar. Itu yang saya juga bingung juga kenapa ya. Terus ada miscellaneous industri, aneka industri, beda juga aneka industri ya. Jadi kalau saya daripada kita mencari-cari ini sahamnya apa, Bapak Ibu cukup lihat di sekuritas itu ada kok. Nah, contoh kayak gini, ini LQ45. LQ45 adalah salah satu indeks tematik ya. Apa yang maksud dengan tematik? Tematik itu artinya dia masuk dalam kategori sendiri. Contoh, syariah. Nah, ini tematik berarti kelompok syariah. Terus kalau LQ45 adalah liquid, 45 saham paling liquid ya, paling banyak ditradingkan. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan kategori market cap-nya. Dia market cap-nya besar. Jadi uang yang berputar di situ banyak sekali. Jadi artinya liquid sekali. Bapak Ibu nggak usah ketakutan bakal nggak laku sahamnya, ya. Jadi kalau kenapa orang bilang beli properti itu harus di daerah prime? Kenapa? Karena yang minat banyak. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi kalau yang ini
LQ45 itu orang bilang sembako, 9 bahan pokok masuk kategori itu. Ya, beras, gula, minyak, itu kan setiap hari orang beli, kebutuhan sehari-hari. Ini juga sama. Semua fund manager, semua institusi belinya LQ45 ini, jadi patokan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, nanti saya kasih listnya lah, nggak apa-apa. Ini daftar-daftar ini. Dan pertanyaannya adalah begini, dari ini semua kita pilih yang mana? Ya, dari 45 saham ini mana yang kita pilih? Pemilihan itu ada dua cara kita memilih saham, yaitu fundamental dan technical analysis. Karena Bapak Ibu ada di grup Winner Stocks Indonesia, maka saya akan mengkhususkan diri, khususnya materi malam ini adalah membahas mengenai technical analysis. Dan technical analysis sendiri itu ada dua, ya, predict and forecast dan price movement. Apa yang dimaksud dengan predict and forecast? Dan apa yang dimaksud dengan price movement? Orang seringkali berkata begini, don't predict, just do it, umpamanya ya. Nggak usah diprediksi lah, ya lakukan saja, gitu. Nah, itu cenderung di price movement, itu arahnya ke price movement. Pokoknya hari ini harga naik beli, besok merah jangan beli, gitu. Ya, itu price movement. Price movement itu banyak bicara mengenai candlestick. Hari ini doji, maru, bozu, dragonfly, ya, hanging man, itu price movement. Di dalam price movement juga termasuk ada di dalamnya adalah harmonic pattern, cup and handle, head and shoulder, sunsilk, ya, itu masuk price movement semua. Kalau predict and forecast itu masuk di dalamnya itu adalah seperti Elliott wave, Fibonacci, terus moving average, ya. Jadi harus tahu dulu indikator apa, mau belajar apa. Itu sebabnya saya bilang technical analysis itu kalau Bapak Ibu mau belajar manual, wow banget gitu loh. Bisa salah jurusan. Siapa di sini yang kuliah merasa salah jurusan? Angkat tangan. Ya. Maksudnya kenapa salah jurusan? Berpikir bahwa dia akan belajar ini, tapi ternyata melenceng, ya. Predict and forecast itu banyak bicara mengenai kita itu anticipate, ya, antisipasi, prediksi dan antisipasi. Orang banyak bilang jangan prediksi, sebenarnya enggak juga. Dengan Bapak Ibu melakukan antisipasi, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah prediksi juga. Besok mau kemana? Kita itu trading saham itu 80-90% itu melakukan aktivitas yang kita sudah memperhitungkan resikonya. Setuju ya di sini ya? Kita tahu dari mana besarnya resiko kalau nggak kita prediksi dulu. Jadi kata-kata don't predict, just anticipate, itu sebenarnya menurut saya agak-agak rancu. Dan cenderung menurut saya menjerumuskan. Mohon maaf. Karena apa? Orang jadi tidak mau prediksi. Jadi menurut dia, prediksi itu barang haram tuh. Nggak boleh kita prediksi. Loh, sebenarnya nggak boleh begitu juga. Salah kalau kamu bilang begitu. Kamu tahu besok mau trading berapa size-nya, itu kalau bukan kamu prediksi bagaimana? Kalau besok kamu prediksi besok merah, terus kamu besok pokoknya full amount gitu. Pokoknya apapun yang terjadi full amount. Ya kan salah juga. Jadi kita bagaimana bisa antisipasi kalau kita tidak predik sebelumnya dan kita tidak forecast sebelumnya. Itu penting sekali. Jadi melakukan analisa, melakukan technical analisa itu adalah menurut saya loh ya. Itu adalah bagian dari yang kita bilang ini predict and forecast, ya. Bukan ini, price movement cenderung impulsif. Saya ini berbahaya. Saya nggak sarankan Bapak Ibu ngikutin price movement. Belajar price movement itu cenderung impulsif. Karena apa? Mengamati candle, terus ada nanti pattern candle kayak sidebar, inside bar, terus ada model apa lagi tuh? Yang bullish harami, bearish harami, itu pola-pola candle ya. Kalau saya nggak cenderung nggak recommended. Atau kalau nggak ada satu lagi yang istilahnya lihat lampu merah jalan, hijau jalan, merah berhenti, itu price movement. Itu saya
itu agak rancu di situ. Jadi berbahaya sekali ya. Jadi saya pribadi lebih suka kita analisa benar berdasarkan pergerakan harganya. Lihat Fibonacci menurut saya masih lebih oke, dan melihat Elliott Wave kalau bisa juga lebih oke daripada price movement. Dan analisa teknikal itu sejatinya adalah kita melihat historical, kita melihat masa lampau untuk menjadi acuan di masa yang akan datang. Jadi itu sebabnya saya bilang analisa teknikal tidak lepas dari kata-kata prediksi. Kenapa? Yang kita lihat itu adalah kinerja masa lampau, harga masa lampau, untuk bisa predict future. Gitu. Paham di sini maksud saya ya? Jadi jangan terjebak dengan aktivitas impulsif. Saya sangat tidak sarankan sama sekali Bapak Ibu melakukan itu. Dan technical analysis itu cikal bakalnya adalah Charles Dow ini ya. Dia itu dulu kesulitan untuk dapat berita. Ya, dulu orang kalau mau dapat berita itu jalurnya lama. Kelas Jesse Livermore aja, Jesse Livermore, salah seorang trader piawai dunia, itu butuh waktu kurang lebih 4 hari untuk confirm beritanya itu valid apa enggak. Jadi kenapa dia sangat diagung-agungkan? Karena apa? Karena orangnya semi-semi dukun. Berita 4 hari kemudian baru valid kok, dia sudah bisa predik. Dia bisa predik pergerakan nanti next akan begini, akan begitu. Karena sulitnya pada waktu itu berita. Itu sebabnya mereka itu menggunakan teori-teori, mereka menciptakan teori-teori bagaimana caranya supaya bisa predik market gitu ya. Dan 3 teori paling dasar yang sampai hari ini masih dipakai, masih relevan digunakan adalah ini. Pertama, history tends to repeat itself. Teori Dow Jones total itu ada 9 kalau nggak salah, kalau nggak 7, 9. Abaikan semuanya, pegang yang ini aja, 3 aja. Kamu kuasain 3 ini aja, kuasain 3 jurus ini aja, kamu bisa, Bapak Ibu bisa survive di market. Kita bukan pengen jadi seorang pakar. Kalau jadi pakar, ngapain kita cari duit di sini? Kita cukup cari duit aja, ya nggak? Kalau mau jadi pakar, kita ke CNBC lah, ya, ke IDX Channel, ya. Pengakuan itu kita nggak usah butuh pengakuan. Yang kita perlu adalah apa? Pundi-pundi duit kita terisi dengan baik, itu aja. Dapur ngebul, titik, that's it. Jadi kuasain 3 ini aja. Sepengalaman saya, 3 ini yang jadi pondasi penting ketika Bapak Ibu berpikir. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan analisa, 3 ini menjadi dasar fondasi penting buat Bapak Ibu bisa mengambil keputusan. Pertama adalah history tends to repeat itself, price move in trends, dan market discount everything. History tends to repeat itself itu sendiri adalah apa? Sejarah berulang, pola berulang. Itu sebabnya kita melihat harga masa lampau untuk predik akan datang. That's it. Itu kita pegang. Kalau dulu, kita bilang aja, kalau dulu dia kena selendang, di atas selendang pasti naik. Hari ini, candle ini sudah di atas selendang. Kemungkinan besar bisa ikut naik. Karena apa? Polanya begitu. Nah, itu adalah titik pola-pola kita yang kita bisa ambil satu garis benang merah. Kalau yang saya tampilkan di Bapak Ibu ini adalah chart Astra Internasional di tahun 2019. Itu kelihatan. Pokoknya Astra kena harga 6.000, beli. Jualnya harga 8.500. Udah begitu aja. Cara bodoh adalah 6.000 beli, tutup mata, jual 8.500. Kalau badai datang menerpa, mau kayak gimana, kayak isu negatif, bodoh amat. Pokoknya apa? Alarm saya jualnya di 8.500. Nah, seiring dengan waktu, pola ini nggak cukup. Ternyata
belum sampai ke 8.500, Astra sudah ambiar gara-gara pandemi, umpama, ya kan? Jadi berarti Bapak Ibu perlu indikator penopang, setuju? Saya ulangi ya, karena Astra pergerakan sideways ini dirasa tidak bisa memberikan informasi yang cukup, maka kita butuh indikator pendukung. Apa aja indikator pendukungnya? Ya itu makanya saya ciptain. Winnerstock menciptakan Selendang, Skyline, dan V-Line, dan N-Line, tambah satu lagi. Oke, nah kemudian market discount everything. Kenapa market discount everything? Simple. Berita PSBB ketat aja bisa bikin ambiar. Setuju? Nah, sebelum PSBB ketat, sebenarnya kita sudah predik loh. Sebenarnya, wah ini marketnya udah nggak enak nih, udah cium bau darah nih, siap-siap koreksi. Nah, kemarin-kemarin ini, berapa hari ini, saya sebenarnya sudah mencium gelagat itu. Ini posisi sudah 6.000 ini, udah di ujung loh, ujung tanduk loh. Hati-hati nih, ini potensial koreksi. Dan saya sudah tradingnya udah full alert. Saya sudah wanti-wanti sama teman-teman berkali-kali. Kalau sudah cuan, jual aja. Makanya itu sebabnya saya jual ISAT. Nah, lagi-lagi gagal move on. Makanya saya jual ISAT kemarin di 3670. Aduh, karena apa? Saya melihat, wah ini kayaknya ini market bakal potensial koreksi. Saya lagi mau syuting juga, udahlah saya jual aja dulu deh. Yang saya rasa nggak aman posisinya, saya jual-jualin dulu. Apalagi waktu itu ISAT dapat isu kurang baik. ISAT dan Excel dapat isu tidak menang tender untuk 5G, ya, tidak lolos. Yang lolos kan Telkom, Friends, sama Tri. Nah, di sini saya bilang, wah ini digoreng ini. Ah udahlah, saya paling nggak mau yang barang begituan, yang goreng-gorengan saya. Kecuali saya lagi di depan monitor, oke lah kita goreng. Tapi kalau nggak di depan monitor, wah mending saya main aman aja deh. Saya tarik dana saya keluar semua, saya switch, saya pindahin. Beberapa ke Antam. Ya Antam, haleluya ya, puji Tuhan. Hari ini Antam juga wow banget kan. Jadi ya sudah mulai move on lah. Ya, oke ya itu. Dan market action discount everything tuh berbicara banyak di pandemi lah, nanti Bapak Ibu mungkin kalau lagi bullish akan ada banyak berita-berita seperti laporan keuangan dan sebagainya. Ketika belum dirilis berita itu harganya udah kasih alarm duluan, merah duluan. Jadi kalau harga itu naik atau turun, jangan tanya kenapa begini, kenapa begitu, jangan tanya. Percuma, berita itu datangnya terlambat. Oke? Ya, itu ya. Terus yang ketiga adalah price move in trend. Ini valid banget. Ada 3 pergerakan dasar yang harus Bapak ketahui. Uptrend, sideways, dan downtrend. Uptrend itu adalah saham lagi naik, namanya up. Biasa kita sebut sebagai bullish, bull ya, kita nanduk. Banteng itu kan nanduk gini, itu bull, uptrend. Lalu downtrend, down, turun, ya. Bearish, bear itu kalau nyerang itu pakai tangan dia, claw-nya dia, itu turun. Nah, itu downtrend. Dan sideways itu nggak kemana-mana, ya. Flat. Harga hari ini sama harga yang mungkin 1 tahun lagi, harganya sama. Walaupun dia ada range, naik turun, tapi ya tetap di situ-situ aja, ya. Oke. Di Winner Stocks Indonesia, kita berbicara mengenai 4 hal. Entry, exit, money management, risk management, dan support system. Ini tidak bisa dilepas. Jadi, technical analysis doang, entry, exit doang, tanpa money management dan tanpa risk management percuma. Apalagi ditambah support systemnya juga. Nggak ada, sama aja bohong. Apa yang dimaksud dengan support system? Support system itu berhubungan erat dengan mindset, psikologi trading, dan mental trading. Ya, jadi itu support system. Jadi kalau nggak ada support system percuma. Trading system sebagus apapun, kalau Bapak Ibu tidak punya money management yang baik, ambiar. Tidak punya risk management yang baik, ambiar. Tidak punya mental, tidak punya psikologi trading yang baik, dan tidak punya mindset yang benar,
ambiar juga. Jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Dan kalau bicara mengenai entry exit, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita itu punya yang namanya time frame. Ini pahami ya. Time frame yang biasa kita pakai gunakan itu hourly, daily, dan weekly. Pak, kan ada yang 5 menit, kan ada yang 15 menit. Yes, ada. Tapi itu bukan untuk yang swing dan bukan untuk pemula. Saran saya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali belajar di trading saham, pantau di 3 ini. Weekly, daily, dan hourly. Itu udah paten. Sementara jangan diganggu-gugat. Pakai itu aja dulu. Hourly, maksimum 4 hari trading. Jadi kalau Bapak Ibu pakai hourly-nya nggak diganti jadi daily. Terus aja pokoknya hourly terus, pantengin hourly 4 hari. Kalau di atas 4 hari dan dia masih naik terus, Bapak Ibu langsung lihatnya ke daily. Daily, Bapak Ibu bisa pakai daily sampai dengan, kalau saya ya, sekitar 3 minggu. Kalau dalam 3 minggu dia bullish terus, lari terus, bullish terus, saya udah stop lihat daily. Target saya juga tutup daily, langsung saya lihatnya weekly. Target saya sudah lihatnya di weekly. Makanya saya akhir-akhir ini lihatnya yang saya share adalah chartnya weekly. Percuma kamu lihat daily, percuma, wes toh. Karena ini sudah 3 bulan bullish dari November, Desember, Oktober itu kan permulaan mulai dia ambiar terus November dan Desember. Nah, ini kan pergerakan 3 ini itu sudah bisa melihat kita at least setidaknya kalau weekly itu sampai 4 bulan sampai 6 bulan ke depan. Jadi kita kalau amatin Desember pakai chart weekly, forecast kamu bisa setidaknya sampai Maret. Jadi makanya saya bisa bilang, makanya saya ketika coba Bapak Ibu nonton market review weekly saya bikin market review weekly dan Bapak Ibu nonton ulang. Itu bisa untuk predik beberapa bulan loh. Jangan salah, coba aja nonton. Jadi Desember ini sudah kita predik di September, kita sudah predik di Agustus pergerakan Desember. Jadi kalau mau lihat Desember, nonton video saya di di Agustus September. Silakan nonton itu. Untuk dapat benang merahnya. Wah, ternyata sudah ke sana toh. Visi kita sudah di sana gitu loh. Makanya saya bukannya bilang ini, tapi maksud dari predik itu sebenarnya ya. Dan 4 trading yang paling umum kita lakukan. Pertama adalah trading in range. Artinya apa? Ya seperti saya bilang tadi, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas ya. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Itu udah paling enak. Tapi seringkali kita baru tahu setelah apa? Setelah sudah beberapa kali terjadi. Jadi waktu beli di sini, jual di sini, kita miss. Atau bukannya miss, kita dapat momentumnya, tapi kita jualnya udah di sini. Telat. Waduh, tahu gitu jualnya di sini. Dia tahu polanya situ. Nah, ketika di sini, kita beli. Jual di sini, wah, dapat. Beli di sini, jual di sini, dapat. Ketika beli di sini, kita bilang, wah, pasti ke sini nih. Kita tutup mata, ternyata dia ambiar ke bawah, bang gitu, malah tambah turun. itu penyakit ya. Jadi pokoknya kalau range itu beli di bawah, jual di atas ya. Itu trading in range ya. Terus kemudian satu lagi yaitu reversal. Ini yang sering kita temukan akhir-akhir ini, yaitu ketika saya sudah, Bapak Ibu nonton market review saya bilang, oh ini reversal nih dari selendang, ini reversal dari skyline. Artinya apa? Artinya dia naik, turun, kena selendang atau kena skyline, dia rebound. Turun, ini ada skyline atau selendang, dia rebound lagi. Itu reversal. Oke? Pertama, saya kasih summary lagi sebelum saya lanjut. Pertama adalah range, 2 reversal. Jadi naik, koreksi, naik. Naik, koreksi, naik. Itu polanya ya, polanya. Cari yang begitu aja ya. Turun, naik ya. Terus pullback.
Nah, pullback ini mirip-mirip sama reversal. Cuma bedanya adalah kalau reversal itu habis dari downtrend berat, dia jadi naik. Kayak kemarin di bulan April, bulan Mei. Atau kalau nggak lagi naik, dia ambiar. Dan dia mulai naik lagi. Kalau pullback, itu sudah kondisi yang kayak Desember ini. Bapak Ibu coba perhatikan. Ada beberapa emiten kayak Antam lah, kayak kemarin apa ya? Yang saya bilang, oh ini lagi pullback nih. Dia lagi ini nih, ke selendang. Pokoknya gampang. Lihat pokoknya jalurnya dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir dia begini. Dia mantul di selendang, wah itu dia berarti pullback. Ketika kena selendang, buy. Ketika kena selendang, buy. Udah kayak gitu aja. Kayak Barito, ya, TPIA, terus apa lagi ya? Beberapa emiten. Nanti coba kita cek lagi, ya. Terus sudah gitu breakout. Breakout ini lagi sideways dan dia bam, dia breakout. Sebenarnya ada indikator yang di C3 Bapak Ibu sering lihat itu namanya box. Itu paling ideal buat trading pakai sideways. Cuma berapa kali saya menemukan bahwa itu pun false. Jadi breakout di winner stock saya pakai indikator yang namanya V-line dan yang namanya N-line. Kenapa? Karena itu jauh much more powerful, lebih powerful daripada box. Karena kita saat ini melihat tren. Trennya kan sudah dalam beberapa waktu kan kita udah kelihatan nih trennya kayak gimana nih. Jadi kalau dia bisa breakout N-line, breakout skyline, breakout V-line, terbang, itu potensial meledak daripada cuma sekedar box. Box bisa bikin false. Artinya apa? Kemarin dia breakout box, hari ini dia breakout box lagi, besok dia breakout box lagi. Nah, mau sampai kapan dia breakout box? Dan di titik tertentu, dia suka bikin gocekan, bikin ambiar. Nah, itu jadi kita jadi nggak valid. Box itu soalnya nggak valid, jujur. Nanti saya akan kasih backtestnya aja kalau mau ngomong box. Tapi saran saya saat ini kita gunakan adalah V-line dan N-line. Ya. Dan trading system kita ada, kalau di standar kita ada 3 panel ya. Panel pertama itu yang ada chartnya, ada candlestick-nya. Ya, itu paten itu. Itu panel pertama. Kalau saya, kenapa saya sebut paten? Bukan berarti itu orang Medan bilang paten itu berarti top banget gitu loh. Orang Sumatera bilang paten itu top. Bukan top. Maksudnya gini, maksudnya yang selalu kita pakai itu banyak kan panel 1 ini. Panel 2 dan ketiga, Bapak Ibu boleh nggak lihat, boleh nggak pakai. Cuma belakangan saya mulai aktifin lagi. Kalau saya pribadi, saking saya sudah percaya sekali dengan yang namanya selendang, skyline, dan V-line, saya cukup pakai 3 itu aja, saya that's it, saya tutup mata. Saya nggak usah lihat momentum, saya sudah nggak usah lihat power signal, saya sudah nggak usah lihat apa-apa, nggak usah lihat. Bahkan asing beli apa jual aja, saya nggak usah lihat. Cukup lihat selendang, skyline, dan V-line. Cuma confidence masing-masing orang kan berbeda-beda. Setuju nggak? Orang bisa aja bilang, jelas kamu confident, Pak. Itu kan indikator kamu yang buat, gitu. Iya, memang, betul. Tapi confidence itu, kepercayaan diri itu juga bisa didapat dari pengalaman, dari experience. Ya, kalau Bapak Ibu punya pengalaman trading berkali-kali betul terus dengan selendang, ketika kena selendang, pasti Bapak Ibu percaya dirinya beda, gitu loh. Ketika Bapak Ibu dapat profit berkali-kali dengan skyline, ketika candle-nya dan skyline, confidence-nya juga beda. Gitu. Itu pengalaman, itu experience, dan itu pola yang bisa kita pelajari. Dan kalau Bapak Ibu in case belum ada yang ngerti, ya belum ngerti dengan candle ini, ya. Jadi di panel pertama, candle itu ada 4 warna. Pertama, merah tua, merah biasa. Kalau di sini abu-abu ya, di bocat warnanya saya ganti jadi hijau. Hijau dan biru tua. Hijaunya pun hijau kebiru-biruan. Ini berbicara mengenai momentum. Kalau merah tua, momentum jualnya berat. Merah biasa, koreksi, tapi nggak ada momentumnya. Nggak bobotnya nggak berat. Anytime bisa rebound. Jadi kalau merah, koreksi merah, tapi kondisinya belum merah tua,
tenang, jangan panik gitu loh, ya. Tapi kalau udah merah tua, waduh, udah merah tua nih, di bawah selendang pula, jual deh, nah kayak gitu, oke? Jadi semakin tua warnanya, momentumnya semakin berat, semakin besar. Sini jelas ya. Kemudian indikator kedua adalah selendang. Selendang ini untuk ngukur jangka pendek. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, anggaplah let's say, pakai candle daily. Saya tapi nggak mau sampai 4 minggu, Pak. 5 hari aja deh, cukup. Apa paling banyak 10 hari. Nah, pakai selendang aja. Cukup kok. Kalau Bapak Ibu sudah kemarin saya ajarin teknik hitung kancing ya. Hitung aja. Nih, beneran loh, nggak bohong. Coba ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai puncak kan 10 hari toh. Habis itu gimana? Sideways. Sekarang hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11, 12. Melenceng sedikit, 12 hari. Habis itu ambiar. Kelihatan kok. Ini hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kena sini, selendang, hitung lagi. Saya itu sampai kurang kerjaan kali ya. Candle-nya saya hitungin. Tapi sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, itu kayak price movement. Ngapain kita hitungin candle sebenarnya? Nggak perlu juga. Pokoknya lihat aja. Ketemu, selama dia masih di atas selendang, buy, hold. Kalau dia mulai turun dan jebol selendang, jual. Ya, itu. Nah, ini sebenarnya ada namanya matrix ya, selendang juga tapi namanya matrix. Ini untuk trend follower hardcore, trend follower banget gitu ya. Saya pokoknya nggak jualan, Pak. Pokoknya saya kekep erat gitu. Ya, Sultan Holyman kayak gini, cocok nih buat pakai yang kayak begini. Selama dia ada di atas garis, di atas selendang matrix, hold. Lu mau swing kayak mau apa kayak istilahnya kita nggak bakal ketipu lah istilahnya. Tenang, pasti naik lagi, tenang pasti naik. Tapi ingat, ini dia punya toleransi minusnya besar. Jadi begini, kan ada yang tanya tadi di grup, saya ingat banget. Pak, kamu pasang stop loss-nya yakin 5%, Pak? Kayaknya kamu pasang stop loss-nya nggak 5% deh. Nah, kalau saya bilang begini, kalau Bapak Ibu trading, profitnya masih di range 10% sampai 15 sampai maksimum 20% lah. Stop loss 5% silakan dipakai, Pak. Tapi kalau profitmu sudah 90%, udah 70%, ya jangan 5% profitnya. Ya apa, trailing stop-nya. Trailing stop-nya gedein. Untuk apa? Untuk supaya generate lagi. Kenapa saya bilang gitu? Ya jelas lah, profit sudah 80%, ya kan? Kalau hilang 10% kan baru cuma masih ada 70%. Nggak pusing gitu loh. Profit sudah 100%. Apalagi ini antamnya Sultan sudah 170% umpama ya. Hilang 20% juga masih 150%, dia masih gimana? Masih kipas-kipas. Kita keringat dingin, dia masih kipas-kipas. Jadi berbeda antara masing-masing orang punya trailing stop beda-beda, stop loss beda-beda. Standar ideal 5%. Tapi kan kalau saat ini kan orang sampai di grup bilang, saya kalau nggak 2 digit pokoknya nggak jual deh gitu. Saking orang profit 2 digit tuh biasa aja kali gitu ya, kok sombong amat lu. Orang pamer 100%, buat kita 100% dah, 100%. Biasa aja kali gitu. Kayaknya kita bikin hashtag biasa aja kali kayaknya boleh juga tuh. Bikin baju sekarang biasa aja kali gitu. Oke. Nah, skyline. Skyline itu buat jangka menengah ya. Jadi selama di atas skyline, nah skyline ini mirip-mirip sama matrix ya, mirip-mirip sama matrix. Cuma kalau skyline ini lebih matrix ini lebih untuk jangka pendek, kalau skyline ini lebih untuk jangka menengah karena bobotnya berat. Jadi saya untuk bikin si skyline ini bobotnya berat banget. Ini sampai saya pindahin, saya lagi dalam proses mau bikin apps. Saya kesulitan untuk menerjemahkan untuk memindah bahasanya ini, soalnya skyline ini. Sampai sekarang kendala saya cuma satu sini, stop.
sampai mepet, terpaksa saya untuk ngejar waktu, mungkin saya skyline yang di apps akan berbeda sedikit dengan yang di AMI Broker atau bot chart. Nanti saya lagi uji, lagi backtest, ya, mana yang lebih oke. Kalau standar deviasinya nggak terlalu melebar, yang pakai AMI Broker, ya pakai AMI Broker, apps mungkin agak berbeda sedikit. Cuma masalahnya, orang itu punya tipikal begini. Manusia itu punya dua, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu dia ngelihatnya jelimet, dia ngelihatnya di angka. Pokoknya angkanya selisih 0,1% aja dia udah jadi masalah buat dia. Kalau otak kanan gimana? Otak kanan dia lihatnya garis. Kayak saya contoh, saya nggak peduli nih garisnya mau di berapa. Pokoknya begitu jebol, saya jualan. Begitu selama di atas itu saya nggak jualan. Saya nggak peduli itu angkanya mau berapa. Dan saya nggak peduli itu berapa persen. Pokoknya selama dia belum jebol, saya hold aja pokoknya. Diam aja pokoknya. Nah, itu salah satu tipikal otak kanan. Tapi otak kanan punya kecenderungan apa? Cuek, tidak perhatian, dan sangat selebor. Jadi itulah, kalau otak kiri lebih teliti, lebih cermat, ya, lebih disiplin, ya, rapi, ya itu otak kiri. Ya. Jadi masing-masing punya plus minus. Kalau skyline itu jangka menengah, ya, ingat-ingat ya. Jangka panjang itu ada dua, V-line dan N-line. Yang N-line, sebenarnya saya terangin ini dulu, V-line dulu. Susunan slide-nya kebalik, sorry. V-line ini boleh dibilang setengah tahunan, ya, setengah tahunan. Jadi tren setengah tahunan. Kalau candle ada di tren setengah tahun, hampir bisa dipastikan menurut saya itu udah bullish. Kalau N-line ini tren 1 tahunan. Kalau dia bisa di atas N-line, berarti dia selama 1 tahun udah di atas harga 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saham hari ini sudah di atas N-line, berarti merem mata, artinya dia sudah balik di jalur ketika sebelum pandemi. Oke? Ini cara paling gampang menganalisa itu cuma begitu doang sih sebenarnya. Kalau di atas N-line, artinya apa? Oh, ini saham udah balik ini, udah di atasnya dulu sebelum pandemi, gitu. Jadi seperti itu. Jadi harga saham hari ini sudah di atasnya harga ketika di 2019-an, ya, itu. Dan sampai sini saya harap jelas ya mengenai indikator panel, ya. Dan kita itu alirannya trend follower yang artinya adalah kita itu hanya trading di saham-saham yang uptrend. Yang downtrend kita nggak trading. Makanya kemarin, saya itu sampai hari ini, Bapak Ibu boleh cek berapa banyak saya rekomendasikan Telkom dan berapa banyak saya share profit di Telkom. Nyaris nggak ada. Saya nggak pernah pegang Telkom. Sampai hari ini. Karena menurut saya itu downtrend. Dan saya nggak mau beli. Ngapain? Yang uptrend aja banyak, ngapain harus beli Telkom? Itu saya. Tapi ada beberapa oportunis, Bapak teman-teman kita yang nggak apa-apa dong, beli dong. Peluang tetap ada di saat downtrend sekalipun. It's okay aja. Nah, nggak apa-apa. Kalau saya lebih strict karena saya mengkomandoin teman-teman dan saya tidak berani salah ambil atau salah keputusan memberikan rekomendasi dan berakibat fatal. Itu berbahaya banget. Saya sangat jaga itu. Saya sangat menjaga itu, ya. Jadi kita itu adalah seorang trend follower. Dan salah satu quotes seorang trend follower yang sangat-sangat saya pegang sampai hari ini. Saya banyak belajar dari trader dunia. Bapak Ibu silakan, kalau punya waktu banyak, Bapak Ibu bisa baca buku-buku dari Martin Schwartz, Mark Minervini, ya. Itu trader-trader dunia yang saya sarankan Bapak Ibu untuk pelajari. Dan salah satunya adalah ini, William O'Neill. Dia mengatakan bahwa ada salah satu paradoks. Maksudnya paradoks itu adalah bukan ya kayak pakem gitu ya, bahwa sesuatu yang tinggi, yang naik, cenderung akan naik lagi. Jadi kemarin itu ada yang tanya sama saya, Pak, urusan apa sih sama all time high? Urusan apa sih? Bapak kan bilang bolak-balik, Antam hari ini sudah lebih tinggi dari harga 4 tahun yang lalu. Urusan apa, Pak? Kenapa Bapak lihat itu? Gitu. Saya bilang, loh, jangan salah. Kalau harga ini udah lebih atas 4 tahun yang lalu, berarti harga ini sudah breakout
downtrendnya dia sepanjang sekian lama, atau kalau nggak bukan downtrend, tapi sideways-nya dia sekian lama. Berarti apa? Momentumnya udah bagus banget gitu loh. Untuk ke 2000, just a piece of cake thing gitu, jangan ada sesuatu just easy thing gitu loh, gampang sekali gitu loh. Waktu itu orang tanya saya ketika Antam tuh lagi di level 1300. Ingat nggak? Antam bergerak lama di 1355 dan saya bilang, Antam kalau bisa breakout 1355, bam, dia bakal ngebut. Karena apa? Saya lihat berdasarkan teori ini, saya lihat 1355 itu adalah harga 4 tahun yang lalu tertinggi. Jadi dia harus breakout ini nih. Sorry, 1255 apa 355 ya? Saya lupa. Coba nanti dicek lagi deh. Nah, atas dasar itu saya pede ketika dia breakout, saya langsung ngomong sama grup ya, saya ngomong di grup, ngomong sama teman-teman semua. Ini keren banget nih, ini keren banget. Ayo jangan miss this opportunity, jangan miss this momentum. Ini bakalan keren banget gitu. Jadi ya hasilnya Bapak Ibu bisa lihat, Antam kita profitnya tidak ada yang profit di bawah 50%. Kalaupun di bawah 50%, itu karena average up, bukan gara-gara kehilangan momentum. Salah satu keunggulan dari grup winner stock, coba Bapak Ibu introspeksi. Kita tidak pernah miss dengan momentum. Kenapa? Karena berdasarkan teori ini, si William O'Neill ini. Itu yang saya gunakan, saya pakai. Jadi, momentum itu kan itu kayak gaya fisika ya, itu fisika. Jadi ketika ada suatu dorongan kuat yang bam mendobrak dia kayak roket gitu, itu mau ngeremnya gimana? Ya, mau ngeremnya bagaimana? Susah. Sama juga ketika dia lagi terjun ke bawah, itu juga susah ngeremnya. Jadi jangan kita coba-coba nangkap pisau jatuh. Makanya saya bilang, jangan nangkap pisau jatuh. Kenapa? Karena momentum. Jadi saham itu banyak berbicara mengenai momentum gitu ya, baik naik maupun turun ya, itu yang dicamkan. Dan satu hal, turun momentumnya lebih banter, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya wanti-wanti betul bagi trader-trader pemula, pastikan Bapak Ibu pasang stop loss, khususnya yang profitnya belum banyak dan yang masih meraba-raba trading style-nya bagaimana ya. Turun jauh lebih berat momentumnya. Karena apa? Ada daya gravitasi, ya. Itu yang narik. Di saham aja kena gravitasi kok. Ya, bahayanya di situ. Dan naik lebih sulit. Karena apa? Butuh tenaga yang sangat kuat untuk naikin barang, ya. Itu kenapa kita bilang butuh namanya market provider, butuh yang kita bilang market maker, ya, untuk jadi naik. Itu pentingnya di situ. Oke? Dan garis kuning adalah net buy sell asing. Ini indikator tambahan. Jangan jadikan ini sebagai resisten, karena ini bukan resisten. Ini cuma indikator. Jadi dalam satu periode ini periode ini daily, terus sudah gitu kurun waktunya saya lupa ini berapa ini slide-nya ini. Anggaplah let's say 3 bulan. Berarti dalam 3 bulan terakhir dia harga sahamnya naik, asing jualan terus. Gitu ya. Jadi lihatnya dari cara melihatnya gitu. Ini harganya naik, asingnya jualan terus. Jangan lihat perkecil gini, nggak ada arti. Lihat itu gambaran besar. Jadi kalau lihat net buy sell foreign itu gambarannya besar. Jangan per candle. Setidaknya 20 candle. Setidaknya ini, satu periode ini. Jadi ketika ini naik, oh dia naik. Ini momentum naik, dia naik, turun, dia turun. Setidaknya itu aja dulu. Ya. Jadi berbeda kacamatanya. Jangan lihat sebagai support dan resistance, dan jangan lihat 1-2 candle, setidaknya 20 candle ya. Nah, EP reversal signal, apa itu yang dimaksud dengan EP reversal signal? Artinya Erwin Pattern reversal signal. Untuk Erwin Pattern sendiri, saya harus bawain satu sesi pembelajaran lagi sendiri. Untuk EP reversal signal ini, itu masuk di kelasnya intermediate ya, bukan yang advance. Jadi, untuk yang basic ini, saya tidak terangkan. Yang saya perlu kasih garis bawahi adalah ini adalah titik reversal, titik di mana dia rebound. Jadi kalau dan lihat titik ini jangan dilihat hari itu. Umpamanya contoh pas di candle ini Bapak Ibu langsung lihat hari ini, enggak. Lihatnya itu besoknya atau 2 hari kemudian. Jadi contoh ini. Di sinilah
ketika dia lagi trading, kita lagi trading, setelah berapa hari, kemarin itu muncul panah tuh. Berarti ini siap-siap beli. Jadi siap-siap beli, Bapak Ibu cicil masuk. Contoh ini juga. Ketika dia udah naik, 3 hari, kita boleh lihat, kemarin itu sudah berarti tanda pembalikan arah. Berarti kita di sini kita boleh cicil beli. Jadi kita mulai masuk. Jadi bukan action, impulsif. Muncul panah, langsung beli. Enggak, kita nggak gitu. Lagi-lagi, di dalam winner stock, better late than nothing. Itu kita punya peribahasa ya. Mending telat daripada kita gegabah ambil keputusan dan berakibat fatal. Nah, itu sebabnya telat 1-2 hari nggak apa-apa lah. Paling kamu cuma kehilangan momentum 5-10% saja. Ya, nggak usah khawatir ya. Kayak saya, ditinggal isat, arah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, nggak marah, nggak ini cuma gondok aja. Tapi enteng aja, beli yang lain gitu, ngapain ya, move on. Ini menghibur diri ceritanya. Jadi nggak apa-apa, ditinggal isat nggak apa-apa, biarin, cuek aja. Nah ini, kalau kita juga ada total, ini totalnya, sorry. Sebenarnya ada satu yang panah hitam, saya belum masuk slide ini. Ini slide saya sudah buat dari lama ya. Yang hitam itu lebih valid. Jadi contoh, jadi sudah muncul panah kuning, 2 hari muncul panah hitam. Nah, itu confirm Bapak Ibu boleh masuk. Jadi kalau kuning sudah ada disusul hitam, nah itu boleh. Sama merah. Kalau muncul pink itu baru sinyal suggest sell. Disarankan untuk jual. Tapi belum tentu Bapak Ibu nggak jual juga nggak apa-apa. Tapi begitu muncul panah merah, nah better you sell. At least jual separuh. Ya. Nah ini trading system kita, whole package ya, ini. Terus, ini yang saya sebut sebagai box. Itu sebab, kenapa saya bilang box nggak valid? Karena box itu berpindah-pindah. Contoh ini, pindah ke sini. Nah, ini contoh, ini udah breakout, dia ambiar. Berarti nggak valid dong, Pak. Ya, gitu deh, gitu kan. Contoh ini sempat breakout, terus ambiar, besok breakout lagi. Nah, terus ini, kita nggak tahu, ini nggak ada boxnya, ya kan. Ya, kalau saya bilang sih, jangan deh. Malah kalian tradingnya tambah nggak karuan. Better jangan. Dan setelah Bollinger Band ini jarang saya tampilkan, tapi kalau mau pakai silakan di C2 kalau nggak salah Bollinger ini. Kemudian panel 2. Sebentar, ini 2 jam, 1,5 jam, slide-nya baru setengah. Belum tanya jawab. Oke. Seru ya. Saya aja seru kok. Sebentar. Oke. Rupanya ada putus-putus ya tadi. Mohon maaf ya putus-putus. Moga-moga di tempat saya, di tempat Bapak Ibu, lancar. Ada yang lancar ya? Oke, kalau lancar, baguslah. Apa? Oke, ini sekarang panel kedua. Panel kedua ya. Ini panel kedua. Panel kedua itu disebut sebagai power signal ya. Yang perlu Bapak Ibu lihat di power signal ini cuma 2 aja, nggak usah lihat macam-macam ya. Cuma lihat ini selendang dan ini momentum. Lagi-lagi sama, kalau saya bilang jangan lihat per candle-nya, lihat satu baris ya, satu baris. Kalau setidaknya 20 candle ya untuk bisa melihat tren apakah konvergen dan divergen. Kalau konvergen itu sejalan, kalau divergen itu dia tidak sejalan ya. Artinya apa? Kalau sahamnya naik, ininya naik, itu konvergen. Kalau sahamnya turun, ininya naik, itu berarti divergen, kurang baik ya.
Dan ya, ini selendang. Selendang itu untuk ngukur ini aja sih sebenarnya. Apakah kekuatannya bagus apa enggak ya, kekuatan pergerakannya, volatile-nya bagus apa enggak. Semakin dia range-nya sempit ya, ATR-nya kecil, dia akan semakin kecil. Dan itu menurut saya sudah kurang bagus. Jadi momentum yang baik itu harus ada ATR-nya full. Ya, kalau ATR-nya 5% ya dia nyaris 5%, bahkan mungkin bisa lebih. Itu momentumnya bagus. Jadi orang banyak bilang teori bandarmologi. Kalau saya jujur, saya nggak percaya bandarmologi. Yang saya percaya adalah pergerakan market maker. Ketika mereka tektok, likuiditas. Nah, bahasanya kerennya likuiditas deh. Saya lebih percaya likuiditas. Kenapa? Karena kalau bandarmologi kan orang bilang, bandar akumulasinya kapan? Nah, pertanyaannya, emang lu tahu dia beli jualnya, emang selalu beli jual apa di pasar reguler? Emang nggak bisa ditransfer backdoor? Emang nggak bisa lewat nego? Nah, jadi cara ngukurnya bagaimana kamu? Dan kalau buat saya lebih mudah untuk mengetahui momentumnya. Jadi kapan waktu yang terbaik kita buat beli? Nah, ketika momentum itu ada, ketika market lagi dinamis, ketika semut lagi mengeroyok gula, ketika orang begitu panik buy, nah itu kan terjadi momentum. Nah, itunya besar ininya. Nih, ininya gede. Wah, ini panik buy. Bang, 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 bang. Nah, panik sell gimana? Panik sell-nya ini. Deng, 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 deng. Ini panik sell nih. Ini panik sell, pasti panik sell. Nah, itu momentumnya. Wah, orang traffic-nya, orang bang, 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 beli. Nah, itu power signal. Power buy, power sell. Kalau kayak gini, ya ini jelas berarti slow. Ya, nggak ada powernya, nggak ada momentumnya. Ini juga slow. Nah, yang kalau kayak gini, trennya bagus nih. Wah, deng. Ya, kalau kayak gini, kamu ride the wave aja. Orang kalau bilang, ombaknya lagi bagus. Berselancar, ombak lagi bagus ya. Wah, asik. Nah, ini. Jelas ya? Kalau ini momentumnya lebih ke cenderung, kalau saya ngukur, jadi gini, jadi grafik yang ini saya terjemahkan ke sini, ya, saya terjemahkan. Jadi lebih early mendeteknya. Apakah suatu momentum lagi bagus apa enggak? Contoh ini ya. Ini kan ukurannya ini lagi tinggi nih. Ini dari sini ke sini tinggi. Nah, terus tiba-tiba mengecil. Nah, ini kan dia juga turun nih, cret, langsung turun. Ini mengecil, cret, langsung tambah kecil. Nah, ini terus tiba-tiba dan naik lagi. Nah, jadi yang momentum ini untuk mengukur ini sebenarnya supaya apa? Supaya saya ada catatan kuantitatifnya. Kalau ini kan kualitatif nih, saya cuma lihat besar kecilnya aja. Tapi saya tidak mengukur kuantitatifnya. Itu nilainya seberapa sih nilainya? Oh, ini nilainya udah turun, ini nilainya masih naik gitu. Nah, saya mengukurnya dari sini. Saya mengukurnya dari ini, dari garis ini. Jadi yang ini momentumnya kualitatif, ya Bapak Ibu lihatnya, pokoknya lihat ini, jangan diukur ini tebalnya berapa, percuma, ya nggak ada ukurannya. Nah, kalau mau diukur ininya, kalau ini masih naik berarti berarti dia masih ngegas terus gitu, ya. Kuantitatifnya di sini. Oke. Nah, panel 1 dan panel 2 ini sering saya gunakan nih ini. Nah, ini kan tuh lihat tuh. Ah, ini turun lihat tuh dia momentumnya. Nah, ketika dia mulai naik, lihat itu. Iya, ini asik nih, ride the wave aja. Asik ya. Oke. Nah, ini panel 3. Panel 3 menurut saya sesuatu yang paling tidak perlu waktu lama untuk menjelaskan. Kenapa? Karena gampang banget. Ini cuma mengukur uang aja soalnya. Sebenarnya ya ini juga sama sih sebenarnya volume. Kalau saya di sini lebih ke volume. Panel 3 itu lebih ke volume. Biasanya, jadi gini, kenapa saya lagi coba cari kata-kata yang lebih mudah untuk menjelaskan ke Bapak Ibu. Salah satu mengukur momentum juga adalah di volumenya juga. Jadi gini, berbanding lurus. Contoh ya, orang nafsu beli. Sekali beli, contoh cuma 1 kilo, 2 kilo. Contoh, ini kebetulan mertua saya itu pedagang hasil bumi, ya. Gandum, gula, beras, ya, minyak kelapa sawit, dan sebagainya.
Nah, kalau cuma belinya 1 literan minyak sawit nih, cuma belinya 1 liter, 2 ember, 3 drum umpamanya, itu kalau 1 hari yang beli 100 sama orang datang, umpamanya ini 1 hari 100 orang nih, 100 orang beli, tapi belinya cuma ember. Nah, ada 1 kali waktu, 3 orang datang, tapi sekali belinya truk tangki. Menurut Bapak Ibu, kelihatan nggak power buy-nya? 3 orang belinya truk tangki, dibandingkan dengan 1 orang tapi belinya ember. Nah, ini maksudnya itu, ini loh, volume itu, ya. Jadi kalau orang belinya 10 orang tapi belinya tangkinan, kontainer, artinya apa? Wah, nafsu belinya kan gede, bayangin. Sama orang yang cuma datangnya eceran, tektokan doang. Kalau fund manager kan belinya kontaineran dong. Masa belinya ketengan? Fund manager kan nggak mungkin. Ketengan kita beli 100-200 lot. Kalau fund manager belinya seratusan ribu lot, puluhan ribu lot, gitu. Paham ya bedanya ya? Itu yang saya gambarkan di sini. Itu yang saya gambarkan di sini. Nah, kombinasi antara momentum dan volume, ya, trafficnya banyak, barang yang dibelanjain juga besar. Bayangin, trafficnya banyak, orang banyak yang beli, dan sekali belinya kontaineran. Artinya apa? Momentumnya gede, men. Volumenya juga gede. Wow banget, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, ini skip aja. Nah, skip aja. Kelihatan dari sini, salah satunya tower, nih, ketika daily, nih, ketika dia kecil, terus tiba-tiba gede, nah, terus tiba-tiba dia gede lagi. Nah, ini kebetulan habis itu, ini 30 Juni, habis itu kalau nggak salah dia tambah ngegas nih waktu itu. Saya lupa. Coba nanti kita lihat ya. Tower setelah 30 Juni 2020 gimana? Setelah volumenya gede-gede kayak begini. Oke. Screening table. Screening table sebenarnya sudah ada video sendiri ya. Abaikan aja ya screening table ini ya. Abaikan aja. Nanti Bapak Ibu nonton video khusus screening table sendiri. Nah, saya mau kasih tahu ini trading setup. Kenapa? Karena banyak pertanyaan teman-teman semua, banyak teman-teman pertanyaan bahwa kapan sih Pak kita harus buy, kapan kita harus sell ya, dan kapan sebaiknya kita pasang profit, taking profit, di mana kapan kita harus profit taking dan kapan kita harus mainin trailing stop. Itu banyak pertanyaan yang masuk ke kita ya. Banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya videonya juga udah banyak sih sebenarnya. Saya bingung aja, masih banyak yang nanya. Kita coba bikin dengan lebih sederhana deh. Jadi gini, ini dicatat aja, Bapak Ibu catat, screenshot boleh, catat boleh ya. Yaitu buy ketika masuk ke dalam selendang, alokasi dana maksimum 30%. Ya, itu pertama. Jadi anggap candle-nya reversal ya. Anggap candle-nya reversal dan baru memulai beli. Begitu dia masuk ke dalam selendang, boleh beli maksimum 30%. Jadi beli bertahap. Beli bertahap ya. Kemudian tambah porsi jika mampu keluar dari selendang. Jadi ketika candle-nya sudah mulai keluar dari selendang, tambah lagi alokasinya. Jadi ini kita berbicara mengenai piramidanya terbalik ya, piramida terbalik. Beli dikit, naik selendang, nambah alokasinya 50%, berarti kan sudah 30-50. Nah, terakhir kecilin lagi 20% karena sudah ini. Jadi modelnya model diamond, boleh juga ya, gampang lah ininya. Terus kalau sisanya kita average up jika candle mampu naik ke atas skyline. Atau sebenarnya ini ada ini juga. Kalau profit 5%. Jadi kalau sudah profit 5%, Bapak Ibu silakan average up. Kalau skyline-nya tinggi gimana Pak? Gitu ya, ya. Jadi profitnya di atas 5%, Bapak Ibu boleh average up. Atau kalau nggak skyline-nya sudah di bawah, terus caranya kita gimana? Ya, kalau profit sudah 5%, average up. Setiap kelipatan profit 5%, silakan average up. Karena apa? Karena asumsi saya, yang namanya average up itu kan namanya sama juga dengan buy. Betul nggak? Sama juga dengan trading buy, trading beli. Nah, kalau kita trading beli, kalau ketika kita berlakukan
trading beli itu sama dengan beli baru, berarti kan stop loss-nya 5%. Sama aja kan? Nah, stop loss 5% ini kita ambil dari profit kita yang 5% tadi, gitu loh. Kita udah profit 5% di saham lain, kita mau beli baru. Nah, ini average up dengan bantalan 5% profit yang sudah terjadi, kita pakai untuk ini, untuk average up. Jadi, setiap profit 5%, Bapak Ibu, average up. 3 rule ini dipakai dulu. Jangan mikir yang lain-lain, jangan mikir aneh-aneh. Pokoknya buy, pakai 3 rule ini dulu. Ya, pakai jurus ini dulu. Kalau mau semuanya, kepala bisa pecah. Saya punya jurus banyak, dan Bapak Ibu pakai ini dulu. Pertama, beli ketika mulai masuk selendang. Ketika di atas selendang, silakan nambah 50%. Profit 5%, saya average up. Setiap profit 5%, saya average up lagi. Rule ini digunakan dulu. Oke? Nah, itu belinya. Terus jualnya kapan? Jualnya kita boleh jual ketika candle turun membentuk low baru. Yang mana ditandai dengan warna candle merah tua. Alokasi jual 50% dari stok, dari portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu ada 10 juta, jual 5 juta dulu. Setidaknya. Terus jual sisanya atau jual semuanya kalau breakdown selendang atau breakdown V-line atau breakdown skyline. Atau juga jual sebagian jika minus 5%. Yang mana artinya menurut saya itu sudah kena trailing stop. Jadi yang nomor 3 ini lebih ke arah trailing stop. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, nentukan trailing stop itu berapa persen kelipatannya? Kelipatan 5%, itu udah paling gampang. Stop loss 5%, trailing stop juga sama, 5%. Jadi kalau dalam satu hari, suatu saham terjun ya, satu hari loh, begitu pembukaan pagi turun sampai 5%, ya kalau saya jual, saya selesaikan. Selesai. Karena apa? 2% lagi di ARB. Enak kan? 2% lagi di ARB. Jadi begitu turun, cek, cut, langsung, selesaikan. Ya, itu trading setup dari Winner Stock Indonesia. Terus money management, bagaimana manajemen dan risk management? Ini sudah ada videonya juga, Bapak Ibu silakan nonton ya, video manajemen intraday dan risk management intraday. Silakan nonton. Saya kalau bikin videonya sekarang bisa lama ya, ini bisa lama sekali. Jadi silakan tonton. Dan satu hal yang dari opa kita ya, opa Warren Buffett, saya belajar banyak dari dia, dari kata-kata ini aja. Kelas dia loh, kelas yang mana menurut saya hilang duit nggak bakal buat dia sampai terluka parah. Dia aja bisa ngomong begini kok, jangan pernah tes dalamnya sungai dengan menggunakan 2 kaki, karena apa? Endingnya Anda bisa tenggelam gitu ya. Hati-hati, oke? Ini sebenarnya contoh kasus ya, contoh kasus. Mau coba kita jalanin ya? Ini contoh kasus dari money management sih sebenarnya. Coba jalanin ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran lah. Nah, ini saya bikinnya susah, karena saya bikin slide by slide, ya. Nah, ini ketika itu, jadi, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, sebentar. Oh, sorry. Ini pen. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia di sini tuh suka fall signal nih, suka fall signal. Jadi yang ini apakah pasti naik? Belum tentu ya, belum tentu naik. Jadi dia udah beberapa kali. Itu sebabnya saya bilang selendang ini jadi acuan. Beli rule pertama lo ya, jika masuk selendang. Berapa alokasinya? Maksimum 30%. Nah, ini rule-nya nih ya. Oke, saya hapus. Beres. Oke, sekarang kita jalanin.
Oh ya, mulai terjadi lonjakan volume. Candle reversal detected. Ini waktu itu masih pakai matrix oscillator. Sekarang matrix oscillatornya sudah saya nggak pakai. Ya. Nah, tuh. Ternyata keluar. Nah, ini. Jadi kemarin itu candle ininya belum keluar nih. Ini belum keluar nih. Apa panah ini belum keluar, ya, belum keluar. Dia baru mulai keluar setelah dia tidak buat lower low, ya, tidak buat lower low. Ini kan lowernya di sini nih, dia nggak tembus, ya, dia malah di atasnya. Walaupun merah nggak apa-apa, tapi dia di atasnya. Oke, terus kemudian, nah ini mulai oke nih. Sudah boleh beli belum? Belum. Kenapa? Karena takut jebakan Batman. Kayak begini nanti, ya, ambiar. Jadi ingat, history tend to repeat, ya. History cenderung berulang, ya. Jadi hati-hati, ini bisa aja thread, ambiar lagi, ya. Jadi jangan masuk dulu. Sekarang spek buy karena posisi masih di bawah sini, entry masih 10. Kalau saya bilang jangan, ya. Ini kalau ini spekulator lah. Kalau saya ini spekulator, ya better jangan. Better tunggu di ini. Kalau begini ini confirm. Ini kalau saya bilang ini buy pertama. Ini buy pertama, ya. Ini sudah di dalam selendang kan? Buy pertama. Kalau kita punya uang 10 juta, kalau di sini tulisnya maksimum 30%, artinya ini 3 juta dulu kita masuk di sini. Di pembelian pertama ini 3 juta dulu. Ya, ini kita pembelian pertama, oke? Nah, sudah di atas selendang kan? Karena candle-nya masih berwarna, ini waktu itu candle-nya bukan ini ya, maksudnya belum ada biru tua, ini saya ganti biru tua yang ini. Ini hijau biasa, ini harusnya biru tua nih candle ini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh entry lagi, kalau ini maksimum 30%, ini Bapak Ibu mau masuk 10% lagi juga boleh ya. Buy kedua, anggap buy kedua 1 juta umpamanya ya, atau 1 juta. Nah, ini anggap nggak beli dulu. Karena apa? Karena dia belum bikin higher high, ya. Nah, sekarang naik lagi. Ini boleh beli lagi nggak? Boleh. Ya, di sini buy ketiga. Ini saya hapus dulu deh yang atas. Sorry. Ini saya hapus, ya. Anggap ini alokasi 10 juta nih. Ini kita punya duit nih, 10 juta nih. Ya, berarti udah masuk berapa? Ini udah masuk 4 juta, tambah ini 2 juta lagi deh. Ya, berarti total udah berapa? 6 juta ya, ini udah 6 juta nih. Jalanin. Wah, ternyata dia lower low. Tahan nggak? Tahan ya. Beli nggak? Jangan beli, karena candle-nya lagi merah. Jangan beli ya. True, trailing stop, execute. Ini kalau yang di sini dia execute karena apa? Dia koreksi dalam 1 hari. Nih, dalam 1 hari dia turun 6% nih. Jadi ini candle berat nih. Koreksi di atas 5% intraday. Jadi dalam ini trailing stop kena. Kalau kayak gitu berarti ini kita alokasi 6 juta kejual semua di sini ya. Jadi dari candle ini semua, dari candle merah ini saya hapus dulu biar nggak rancu. Berarti di candle ini, di candle yang merah ini 6 juta, kita mau jual berapa? 3 juta dulu umpamanya, ya, kurangin 3 juta dulu, berarti masih ada 3 juta. Jadi kita beli pertama di sini 1, 2, 3, ya. Nah, di candle ini 3, berarti kita jual separuh 3 juta, oke?
Ternyata besoknya masih naik lagi. Berarti kita masih punya 3 juta, masih aman ya. Nah, di sini kita masih ada 3 juta. Beli lagi nggak? Boleh beli nggak? Boleh, karena kan kita ini jual. Ini kan kondisi dia reversal. Kembali lagi. Boleh beli nggak? Kita cicil lagi beli. Karena di sini udah jual 3 juta. Di sini jual 3 juta. Masih punya 3 juta. Terus di sini mau beli berapa? Ya, karena buyback 2 juta dulu deh. Ya, buy lagi 2 juta. Berarti total masih sekarang kita punya total 5 juta berarti ya. Jalanin dulu deh. Nah, ini boleh beli nggak? Sorry. Beli lagi. Dia mendekati silent, jadi kita beli jangan banyak-banyak ya. Kita anggap kita beli 1 juta aja. Berarti 6 juta udah masuk lagi di sini. Ya, udah masuk lagi. Nah, udah di atas skyline. Kalau udah di atas skyline, kita tadi alokasi berapa? Alokasi kan 10 juta. Berarti kurang 4 juta kan? Ini mau habisin di sini juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya bagi 2 lagi. Karena apa? Ini belum valid. Apakah dia breakout skyline apa enggak. Jadi ini saya masukin lagi. Buy lagi. 2 juta lagi. Berarti total 8 juta. Nah, untung saya nggak beli semua. Karena ternyata dia bikin galau ya. Nah, time. Dia kena. Kita jual lagi di sini. Kejual semua 8 juta. Semua apa yang 8 juta mau jual semua apa kurangin? Atau mungkin ada yang bilang, Pak, saya mau buy on weakness gimana Pak? Pokoknya selama dia di atas selendang saya hold. Ya, coba aja. Tadi kan kita udah ada alokasi 8 juta nih di sini nih. Di sini rencana buy, kalau dia nggak bikin lower low, saya rencana buy lagi. Selama dia tidak breakdown selendang. Nih, siap buy jika candle tertahan di area selendang dan skip jika jebol area selendang. Ya. Oh, ternyata habis. Ternyata habis. Kita nanti cek apakah ini tertahan apa lanjut ya. Ini candle di tanggal 8 April. Nanti coba kita cek ya sama-sama ya habis ini. Setidaknya materi saya habisin dulu. Oke. Sekarang saya mau kasih rule 3 strikes out. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu rugi berkali-kali selama 3 kali berturut-turut, harus cooling down. Ya, berarti ada yang salah dengan manajemen resiko Anda atau pemilihan saham Anda. Jadi kita coba cek ini. Ini video ini saya kasih ilustrasi kalau Bapak Ibu nggak ngerti, maksudnya 3 strikes out itu apa? Itu artinya kalau kita gagal pukul 3 kali berturut-turut, itu out di What does he have left in the tank? Remember where you are, so you remember where you were. He has a personal high in Nationals record, a Nationals park record, 18 strikeouts. How often do you get a chance to see history, and how often does Max Scherzer get a chance to make history? Swing and a miss. Ini rule-nya saya, dan saya biasanya kalau saya kasih tahu ke teman-teman ya, mentoring juga ke Bapak Ibu yang tradingnya gagal, sering kerap gagal. Jadi kalau 3 kali berturut-turut di dalam satu hari yang sama, ya dalam satu hari yang sama, itu artinya istirahat dulu deh. Istirahat, kita evaluasi bagaimana caranya supaya jangan sampai kejadian tersebut berulang, oke? Terus kemudian kalau
dalam 1 minggu rugi 3 kali berturut-turut juga sama. Istirahat dulu. Kita evaluasi dulu. Apa yang mengakibatkan Bapak Ibu rugi sampai 3 kali berturut-turut. Dan portfolio lose more than 3% in trade. Maksudnya gini, ketika ini maksudnya 3% itu adalah dengan porsi money management ya. Nanti Bapak Ibu coba silakan nonton di video saya yang money management intraday. Dan ada yang terbaru juga saya sudah buat. Kayaknya ini lebih relevan ke video yang paling baru. Jadi kalau Bapak Ibu dalam porto kan saya sarankan begini. Uang 100% ya, setiap kali trading kita kalau bisa rugi kita maksimum 1% dari porto, dari total dana. Ini kita playing defense ya, playing defense. Jadi jangan sampai ruginya udah dalam 40-50% baru kita evaluasi. Kita harus cepat evaluasi. Kalau sampai minus 3% dari total dana, Bapak Ibu harus evaluasi. Kenapa tradingnya sampai babak belur? Kenapa sampai minus terus gitu? Apalagi di saat bullish, entah psikologinya harus ditata, entah money manajemennya yang ditata, atau bahkan pemilihan sahamnya yang harus ditata. Jadi jangan tunggu sampai rugi berdarah-darah baru evaluasi, udah telat, Bapak Ibu udah orang bilang mentalnya udah ambiar, mentalnya itu sudah kacau dulu. Kalau 3% itu masih kita masih oke lah. Kita masih harus segera evaluasi. Jadi evaluasi itu bukan berarti kita berhenti ya. Evaluasi artinya kita introspeksi, lakukan yang salah kita jangan lakukan lagi, lakukan yang benar, sembari ditata lagi, mulai trading lagi dan benar. Gitu ya. Kenapa? Karena gini, yang kita fokus dalam trading itu ada 3 hal yang kita harus fokus, yaitu strategi, ya strategi kita, entry kita bagaimana, jual kita bagaimana, terus sistem kita, Bapak Ibu pakai trading system yang seperti apa, kemudian trading plan. Nah, sudah buat trading plan atau belum? Kalau belum buat trading plan, ya jangan. Dan jangan fokus ke profit. Jadi saran saya, kita jangan ngejar, makanya tadi saya bilang sama teman, yang bukan teman lah, orang yang japri sama saya bilang, Pak, please, kamu itu kalau pakai uang pinjaman untuk trading, ambiar. Karena apa? Kamu fokus kamu adalah bagaimana caranya supaya bisa bayar bunga dan bayar balikin modal. Jadi bagaimana mau fokus, bagaimana bisa berpikir dengan kepala tenang kalau kita fokus kita di profit. Jadi jangan fokus di profit. Fokus dalam ini, strategi, sistem, dan trading plan ini dulu. Ketika tradingnya sudah benar, sudah oke, nah, profit otomatis ngikut. Ya. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Dan lakukan dari dana yang small. Jangan langsung gebuk besar. Karena gini, kita kira mungkin begini, ini bukan masalah orang kaya atau orang nggak kaya, bukan masalah duit besar, duit kecil. Jangan salah. Ada yang orangnya miliaran, tapi kehilangan 1 juta, rasanya, aduh, makan tuh nggak bisa nelen, nyangkut di leher. Ada orang yang uangnya mungkin nggak sampai miliaran, mungkin puluhan juta aja, tapi rugi 1 juta dia enteng aja, nggak apa-apa, nanti bisa cari lagi. Nah, itu masalah hati. Bisa menerima resiko apa enggak. Jadi, kalau saya bilang sih tetap ya, trading kecil dulu. Ya, trading kecil dulu. Bapak Ibu mulai dari 10 lot. Jangan 1 lot. 1 lot kebangetan. Kekecilan. 10 lot. Jadi Bapak Ibu kalau belajar, itu cari takaran di mana ruginya enggak sampai bikin kita sakit hati. Ya, sampai luka dalam, sampai nangis-nangis setiap malam gitu, enggak. Tapi cukup bikin kita sedih ya, tapi nggak sampai berdarah-darah, nggak sampai benar. Jadi, nah, takaran itu yang Bapak Ibu gunakan untuk trading. Jadi, tradingnya jadi benar-benar untuk lebih, istilahnya lebih serius, nggak main-main. Trading plan ya bikin, ya. Kalau nggak bikin trading plan, besok gua bayar rugi sekian nih, ya itu oke ya. Kalau 1 lot,
nggak bikin nggak apa-apa, long satu lot kecil, bayar uang parkir aja lebih mahal daripada satu lot itu, umpama. Ya, iya loh, Jakarta sekali parkir saya pernah 30.000 sekali parkir. Satu lot rugi 3.000, ngapain? Enteng, kecil lah, jangan. Itu berarti belum nyentuh pain-nya, Bapak. Harus nyentuh pain, ya. Kalau sudah pain, cukup sakit, belajarnya tenang, beneran. Gitu. Ya, itu hari ini. Dari saya segitu dulu. Terima kasih banyak atas atensinya. Wow banget ya, 86 masih on screen. Sudah malam juga, waktunya kita untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir minggu. Happy nice weekend semua. Terima kasih. Happy cuan. Thank you. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan mohon maaf jika mungkin tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu ketika mengikuti webinar. Terima kasih Pak Erwin. Kita akan coba untuk tingkatkan Sehat-sehat selalu. kualitasnya, bikin dengan yang lebih baru lagi, dengan yang lebih bagus lagi. Oke, nggak usah khawatir bagi teman-teman yang advance, yang merasa sudah tradingnya cukup bagus, kita akan bikin yang versi intermediate dan advance. Nggak usah khawatir. Yang ini beginner dulu ya, untuk supaya yang baru join bisa langsung pakai besok Senin untuk trading. Ya, oke. Goodbye semua. Makasih ya Pak. Thank you Pak Erwin. Terima kasih, Pak. Makasih ya Terima kasih Pak. Pak Erwin. Sehat-sehat selalu.